Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jumat Ilham Sahupala dari Universitas Dawan Ali semester 2, jurusan Sistem Informasi. Jadi video kali ini saya bakal menjelaskan hasil tugas dari mata kuliah pemasaran digital sesuai dengan modul. Jasa yang saya pilih itu jasa video dan foto editor. Alasan saya memilih karena yang pertama, permintaannya tinggi. Banyak sekali konten kreator maupun influencer dan bisnis-bisnis kecil yang memerlukan bantuan untuk membuat video yang menarik. Jadi mereka bisa fokus ke usaha mereka tanpa pusing-pusing mikirkan itunya video. Yang kedua, keuntungannya sendiri itu sangat besar. Bisa yang paling murah itu sendiri bisa mulai dari 50.000, bahkan bisa meningkat sampai jutaan tergantung dari tingkat kesulitannya. Dan juga di sini modelnya cukup bisa dibilang minim karena hanya perlu laptop dan PC dan juga software editing. Dan juga sebenarnya skill editing juga diperlukan sih. Dan ini terakhir, waktunya sendiri itu sangatlah fleksibel, baik dari waktu maupun saat kerjanya, karena bisa dikerjakan dari rumah dan menerima klien dari luar negeri. Jadi lebih fleksibel aja gitu. Kalau gitu saya lanjut ke target pasar. Target pasarnya sendiri yang pertama tentu saja para konten kreator baik di YouTube ataupun TikTok, mungkin Instagram, mungkin ada juga banyak konten kreator yang butuh editor untuk menghemat waktu. Jadi mereka bisa fokus ke brand mereka atau usaha-usaha mereka. Kayak gini, brand dan contoh keduanya ada brand dan UMKM yang bisa disebut kayak usaha kecil-kecilan gitu. Mereka juga perlu yang namanya video promosi atau iklan, dan juga kebanyakan nggak bisa ngedit kan mereka dengan menggunakan jasa ini diharapkan bisa membantu mereka buat bisa fokus ke masalah yang lain selain editing video kayak gini. Yang ketiga ini ada tapi nggak terlalu sering, yaitu event organizer dan wedding planner, karena mereka sendiri tuh butuhnya kalau ada event doang. Kebutuhannya itu bisa berupa dokumentasi atau bisa juga video promosi tentang event mereka gitu. Lanjut keempat, ada kursus online atau edukasi. Ini sudah pasti ya, namanya mereka zaman sudah maju, otomatis edukasi juga bisa dilakukan dimanapun. Dan yang ini kebutuhannya adalah membuat video untuk materi pembelajaran. Jadi dengan jasa ini mereka nggak harus fokus ke editing, mereka bisa fokus untuk membuat materinya semenarik mungkin, dan si penyedia jasa yang buat videonya semenarik mungkin juga sih. Semakin menarik videonya kan semakin enjoy sih penontonnya. Terakhir ini sama gak terlalu sering tapi tetap ada, yaitu perusahaan dan startup. Contohnya itu mereka sangat membutuhkan video company profile atau profil perusahaan mereka dan juga presentasi bisnis. Itu tadi kelima contoh dari target pasar jasa video editing. Lanjut ke analisis kompetitor. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena permintaannya itu cukup tinggi, otomatis persaingan juga sangatlah ketat. Jadi perlu kita tuh fokus pada spesialisasi tertentu, atau bahasa lainnya kita perlu membuat niche yang spesifik atau unik. Semakin menarik niche kita, otomatis ya semakin mudah dalam pencarian klien. Yang kedua, harganya tentu saja harus bersaing. Itu kita bisa menggunakan beberapa riset harga pasar atau kita menyesuaikan sendiri dengan kompleksitas project. Jadi dengan walaupun persaingannya sangat ketat, dengan kita menerapkan harga yang sangat bersaing, kita mungkin bisa memainkan hati dari pelanggan. Ini terakhir, dalam pencarian klien atau pelanggannya itu sendiri, kliennya
karena kebutuhannya tadi cukup banyak, tetapi kebiasaannya itu klien satu pelanggan itu mereka cuma punya satu editor gitu, dan mereka bakalan setia menggunakan jasanya. Otomatis kita perlu namanya bahan untuk jadi saingan gitu. Kita perlu jadi saingan, otomatis kita perlukan yang namanya portofolio yang bagus. Kita juga bisa mengupload hasil proyeknya, ini wajib ya, sebagai contoh aja gitu. Promosi terbaik sih dengan mengupload hasil proyek. Dan juga menggunakan platform freelance. Ada banyak website yang mereka menyediakan jasa freelance. Mungkin penyedia jasa bisa ikut di sini. Dan juga terakhir nih, pembahasan terakhir, bukan terakhir juga sih, tentang tren pasar. Untuk tren pasaran sendiri, jasa editing video ini lebih banyak didominasi oleh freelance atau individu dibandingkan perusahaan besar atau agensi, dan bisa dibilang editing video ini bisa dilakukan sendiri-sendiri gitu, tanpa perlu tim besar. Karena ya balik lagi tergantung projectnya. Kalau dari target pasar dari latar belakang ini kan permintaannya tinggi, dan contohnya itu banyak konten kreator. Dan konten kreator sendiri itu mereka kebanyakan cuman perlu video-video yang singkat, atau bisa dibilang projectnya itu kecil-kecilan. Otomatis ya mereka lebih suka menyewa editor kecil daripada mereka menyewa agensi besar seperti di sini. Mereka konten kreator lebih suka editor lepas karena lebih murah gitu. Nah, dan dengan kita menyewa cuma satu orang itu otomatis harganya lebih murah. Yang kedua di sini ya, freelance itu lebih fleksibel dan menawarkan harga yang lebih murah. Jadi alasan karena kenapa freelance itu lebih mudah, lebih banyak didominasi oleh freelance atau individu, yang ya otomatis karena bisa dilakukan sendiri, lebih murah gitu. Pokoknya alasan utamanya itu karena murah dibandingkan agensi besar. Itu untuk kelima penjelasan dari latar belakang, target pasar, analisis kompetitor, dan juga tren pasar. Sekarang lanjut ke bagian pengembangan konten dan aset digital. Berikut ini tampilan akun Instagram dari jasa editor ini. Sebenarnya sudah saya ubah, jadi kita langsung buka aja bagian yang aslinya aja. Nih, gak ada jauh beda, cuman ada penyesuaian lagi, ada perubahan sedikit soalnya. Untuk tampilannya seperti ini, ada foto profil, bio, ini link untuk ke landing page, nanti saya akan jelaskan. Kita langsung jelaskan ke bagian postingan pertama dulu. Untuk postingan pertama ini gimana jelasinnya? Untuk postingan di Instagram ini konsepnya kayak ada satu foto dan juga yang lebih dari satu foto. Saya jelaskan yang satu foto dulu. Nah, untuk satu foto ini kita tuh cuman fokus membahas satu hal aja. Kayak di sini kita fokusnya itu mengenalkan jasa yang kita sediakan gitu. Beda dengan yang lebih dari satu. Ini saya bikin kayak infografis gitu, jadi bisa di sliding. Di halaman pertama ini, gambar pertama ini, kita membuat halaman khusus untuk judul buat menarik pelanggan untuk membaca. Ini sebenarnya bisa di sliding, kenapa nggak bisa? Kok nggak bisa di sliding? Padahal bisa loh di sliding. Loh, kok nggak bisa di sini? Tuh agak berat, sorry. Nah, berikutnya setelah halaman gambar untuk title atau judul adalah kita masuk ke bagian inti pembahasan. Ini kita bisa menambahkan materi-materi sesuai dengan judul yang pertama tadi kita berikan. Harapannya apa? Harapannya ini bisa memancing pengguna medsos itu untuk ya tertarik gitu buat
memberi waktu sejenak untuk membaca kayak gini. Dan setelah membaca lagi, lanjut sampai bagian akhir, gitu ada gambar kita promosi tentang jasanya. Jadi ketika pengunjung baca pas di bagian akhir baru kita tawarkan jasa yang kita miliki gitu. Jadi otomatis selain kita ngasih informasi penting, kita mengedukasi para penggunanya, para pembeli gitu, kita juga bisa mempromosiin gitu pokoknya. Itu untuk bagian Instagram. Sekarang lanjut ke bagian landing page. Untuk landing page nya sendiri bisa dari sini, di bio sudah disediakan, cuman saya buka dari sini karena sudah saya buka sih. Ini untuk tampilan landing page nya terdiri dari 3 halaman. Yang pertama home, buy, dan juga info. Tampilannya biasa. Di halaman home cuma ada judul, di bagian buy ini ada menu yang bisa dipilih, yang tersedia sebenarnya, bukan bisa dipilih, ini nggak bisa dipilih, cuma yang tersedia. Nanti kalau pengunjung mau beli, dia tinggal tekan tombol ini. Ini navigasi ke WhatsApp. Aduh, kehalang. Nah ini, aduh, kelihatan. Begitu doang sih sebenarnya untuk bagian landing page. Di bagian terakhir ada info, bisa dibuat tentang, bisa ditambahkan dan about tentang pelanggan, biodata pelanggannya, atau biodata pelanggan, biodata editor, atau peraturan-peraturan yang harus disetujui gitu sama pelanggannya. Itu untuk landing page-nya. Sekarang lanjut ke bagian email marketingnya. Iya kan, email marketing, tampilan Instagram, landing page, dan email marketing. Dan ini untuk tampilan emailnya kurang lebih sama kayak sebelumnya nih gambarnya, tapi nanti itu bahas. Karena di email sendiri itu kan mendukung format kode HTML, jadi saya sekaligus bikin kode HTML nya doang, soalnya ini cukup mudah, gak terlalu hard lah, masih tag HTML sederhana kayak ini, cuman heading P, ini B, lalu ada list, cuman kehapus untuk listnya. Lalu ada tombol pesan sekarang, ini navigasi ke landing page nya. Jadi ketika ditekan, nah ada peringatan, mungkin nanti saya bakal jelaskan. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari konten digitalnya. Sekarang masuk ke bagian editing, karena ini harus dijelaskan juga. Dari modul itu kan saya ditugaskan untuk menggunakan AI text to image. Jadi AI text to image nya saya gunakan untuk membuat ornamen seperti ini. Kayak ini nggak tahu apa namanya, kayak glitch gitu, ada icon aplikasi, ada gambar orang lagi ngedit, ada gambar laptop. Kalau kelihatan sini ada gambar laptop, ada banyak, cuman saya gak sering screenshot semuanya soalnya nggak kehapus. Nah, lalu ornamen yang saya cetak dari AI text to image nanti saya gunakan di bagian sini. Saya ambil mereka, saya kumpulkan jadi satu di Canva, saya edit sampai jadi yang seperti ini. Jadi saya nggak 100% dari AI langsung saya pakai gitu. Saya tambahkan juga beberapa pemanis gitu. Kayak gini ada patung walaupun nggak sesuai gitu, laptop. Dan ini juga saya nggak gunakan semuanya gitu. Lanjut lagi ke AI berikutnya, itu kan yang juga ada disuruh untuk menggunakan image to video. Nah sayangnya saya nggak bisa menggunakan image to video, bukan berarti saya nggak bisa, tapi saya nggak hanya menyesuaikan dari jenis jasanya. Untuk jenis jasanya kan itu jasa editing video dan foto ya. Kalau foto mungkin masih bisa saya tambah lagi, saya edit ulang di Canva. Cuma untuk video sayangnya
Saya menyesuaikan dengan kebutuhan tadi. Kalau saya yang dari penjelasan sebelumnya kan yang diupload itu video semacam demo hasil project ya, dan saya juga bingung kalau pakai image to video tentang apa videonya gitu. Dan mungkin lebih baik itu ya ini, upload video tentang demo hasil projectnya atau hasil projectnya itu kita upload. Jadi menurut saya gak bisa menuhin yang bagian itu. Dan sekarang sudah habis sebenarnya, lanjut ke kalau dari modul sih ada bagian evaluasi. Jadi saya sudah analisis beberapa hal menggunakan AI yang dosen saya berikan, dan saya mendapatkan beberapa hal. Kayak di bagian Instagram dulu kita lanjut. Untuk bagian Instagram sendiri kalau saya rangkum, yang pertama itu tentang foto profilnya ini diubah karena nggak sesuai aja gitu, nggak sesuai dengan biasanya ini. Lalu yang kedua tentang landing page-nya. Ini landing page-nya nama domainnya nggak sesuai ya, ayam45.shop, nggak sesuai dengan nama jasanya, Denkai Edits, dan perlu penyesuaian lagi dengan niche-nya. Kalau nggak salah itu niche-nya harus dibuat lebih spesifik lagi, karena dari namanya sendiri itu terlalu animean gitu. Saya juga pengennya kayak anime gitu, ngedit video VTuber atau yang lain. Lalu berikutnya ada di bagian postingannya itu sendiri juga ada dapat evaluasi. Seperti ini, cuman ada font jasa ngedit video, kami siap membantu. Itu kata AI-nya sendiri itu terlalu, ya memang sih agak terlalu kosong gitu, terlalu banyak ornamen yang mungkin bisa ditambahkan di sini tapi gak ditambahin. Dan juga visibilitasnya kayak ini, nama akun IG-nya itu sendiri gak kelihatan, kayak di bagian sini tuh gak kelihatan. Nah apalagi di sini sama sekali gak kelihatan, jadi ada penyesuaian di situ nanti. Dan juga itu untuk bagian evaluasi di akun Instagramnya. Sekarang lanjut ke bagian landing page. Untuk landing page sendiri gak terlalu banyak tadi saya dapat evaluasi, cuman beberapa aja. Kayak ini, tulisannya bahasa yang digunakan di landing page itu bahasa Inggris, cuman ya di sini tulisannya teksnya sendiri kebanyakan bahasa Indonesia campur gitu. Kayak nih bagian di halaman buy, menu-menu di sini bahasa Inggris tapi tombolnya bahasa Indonesia. Nah seperti ini. Jadi itu ada beberapa penyesuaian, dan termasuk juga di bagian background ini kan gambar Goku ya, sama kayak di Instagram tuh, malah sini patung gitu. Jadi dari AI sendiri tuh perlu penyesuaian, harus disesuaikan dengan jenis jasanya. Jadi backgroundnya sendiri tuh gak sesuai, bahkan yang ornamen ini juga gak sesuai. Jadi mungkin nanti saya bakal buat lebih baik lagi untuk bagian ininya, karena waktu pembuatan saya sendiri mikir kalau ini kayak estetik aja gitu. Oke, itu untuk bagian evaluasi buat ini landing page Instagram. Lanjut ke yang terakhir, ini terakhir ya pasang email marketingnya. Sama seperti sebelumnya, yaitu untuk gambaran itu, untuk bannernya ini perlu penyesuaian. Dan yang dari AI nya sendiri ada beberapa lagi penyesuaian, kayak diskon ini ada tulisan diskon ini, dan juga ada promo. Nah ternyata struktur email seperti ini gampang banget terdeteksi sebagai spam dari sistemnya emailnya, dari sistem Google. Jadi waktu saya ngirim email ini gak muncul gitu,
Saya cari-cari kok nggak muncul-muncul, saya coba ulang-ulang ngirim tetap nggak muncul, ternyata masuk ke bagian spam. Ya, ini struktur email yang seperti ini sangat gampang, eh, sangat mudah untuk diidentifikasi sebagai spam. Jadi mungkin ada penyesuaian lagi untuk struktur teksnya ini, mungkin dibuat lebih panjang atau enggak, saya nggak tahu juga, mungkin saya masih perlu banyak belajar lagi. Dan itu untuk evaluasi di bagian email marketingnya, dan berikutnya eh, sudah habis. Itu aja untuk penjelasan saya mengenai tugas UAS ini. Kalau ada salah atau kata-kata yang kurang hormat gitu, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.